Assalamualaikum, kembali di channel GMTV Official. Isi konten kita hari ini akan menyajikan cerita mistis, membahas tentang sosok menakutkan yang sudah melegenda di kalangan rakyat Aceh. Namun sebelum lanjut, saya ingatkan untuk klik tombol subscribe segera dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Nanggro Aceh Darussalam yang terletak di ujung provinsi Indonesia. Provinsi yang dijuluki Serambi Mekah ini juga memiliki cerita-cerita mistis yang populer. Salah satunya yaitu burung tujuh. Kali ini saya akan mengupas tuntas tentang makhluk ini. Burung tujuh akrab di telinga rakyat Aceh. Sebuah istilah yang dirayapi dan diselimuti oleh cerita seram nan kegelapan di balik bayang-bayang dunia mistik dan perdukunan. Istilah dari burung itu sendiri yang berarti adalah hantu atau kuntilanak, yang istilahnya disandarkan kepada sosok hantu yang suka tertawa atau menangis di kegelapan. Bahkan juga dikaitkan dengan jin pengganggu anak-anak. Namun, istilah burung tujuh sendiri sebenarnya memiliki makna yang berbeda dari hantu-hantu kebanyakan. Istilah burung tujuh adalah sebutan kepada jin atau hantu yang dikirimkan oleh seorang dukun untuk menyerang seseorang. Ada pula yang menyebut jin tersebut berjumlah 7 sesuai dengan nama belakangnya. Diceritakan dari mulut ke mulut oleh para orang tua Aceh bahwa burung tujuh ini adalah kumpulan jin yang ditaklukkan. Ini semua terkait pada proses pemujaan terhadap jin atau setan pada suatu tempat, di mana seseorang yang ingin menguasai burung tujuh ini biasanya akan mencuri air pemandian jenazah. Bahkan ada pula yang menggali kuburan yang masih segar untuk mengambil beberapa bagian atau organ tubuh sang mayit. Semua itu dilakukan sebagai persembahan, hadiah kepada setan penguasa suatu wilayah. Persembahan itu diberikan dalam rangka menyenangkan hati setan tersebut, sebelum akhirnya meminta bantuan kepada sekelompok setan atau jin tersebut, guna membantu memenuhi apa saja kepentingan sang pemuja. Dalam suatu kasus, burung tujuh ini dipaksa untuk membuat seseorang sakit, bahkan gila, dan tak segan membunuh target secara sadis dan perlahan-lahan. Itu adalah semua merupakan kehendak dukun atau sang pemuja. Diceritakan pula bahwa mereka yang mengendalikan atau yang memuja burung tujuh ini biasanya akan nampak ciri-cirinya dari kehidupan sehari-hari, yaitu di mana mereka tidak pernah terlihat mandi. Jikalau mereka mandi, itu pun dengan menggunakan air yang kotor.
Mereka tidak beribadah, tidak mengunjungi atau melayat orang meninggal, dan mereka tidak akan bersuci setelah buang air. Mereka yang memegang atau memuja burung 7 ini pada saat meninggal dunia akan terjadi keanehan, seperti sulitnya sakaratul maut, walaupun tubuhnya sudah membusuk. Dan hal ini biasanya tubuh jenazah tersebut harus dicambuk menggunakan daun kelor dan membuka atap rumah di mana jenazah berbaring supaya memudahkan meninggalnya. Dikarenakan teror horor yang disebar burung 7 ini, maka tak jarang di Aceh kita ketemukan kuburan sanak saudara yang dikuburkan di lingkungan rumah. Hal ini sebagai upaya untuk menjaga dan menghindari digalinya kuburan oleh orang yang sedang menuntut ilmu setan burung 7 ini. Kabarnya, bayi yang meninggal merupakan target favorit bagi mereka yang sedang memuja atau menuntut ilmu burung 7 ini. Konon katanya, organ tubuh bayi memiliki kekuatan yang sempurna bagi ilmu setan, ketimbang yang berasal dari organ tubuh mayat biasa. Meski dunia sudah semakin modern dan canggih, namun di sudut pedalaman Aceh masih ada aktivitas seram seperti ini. Sudah sepantasnya budaya sesat nan gelap ini ditinggalkan, karena seperti yang kita ketahui bahwa Aceh sangat menjunjung atau mengedepankan syariat Islam dan menentang ilmu sihir atau perdukunan.